Dia selalu resign, itu akan menjadi pertimbangan di perusahaan untuk meng-hire dia. Kenapa nih? Perusahaan butuh mempersiapkan karyawan-karyawannya di level dasar untuk berada di middle atau topnya. Hai, welcome back to Adi Talks episode kelima. Bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Jadi di Adi Talks episode kelima ini aku nggak sendirian karena aku kan ditemani oleh Kak Arif. Halo Kak Arif. Nah, jadi Aditas kita akan membahas terkait strategi pengembangan karir path karyawan. Kak Arif bisa dijelaskan ke Aditas sekalian ini kira-kira karir path itu apa sih Kak? Sebenarnya kan kalau karir path itu adalah posisi-posisi yang harus dilewati karyawan untuk mendapatkan posisi top level sebenarnya, misalnya dari staff, supervisor, terus manager, dan sampai ke top level baik itu vice president, direksi, dan segala macamnya. Itu biasanya yang harus dilalui karyawan dalam masa karirnya gitu. Oke, jadi itu penting ya Kak untuk karyawan ya Kak? Untuk diketahui penting, tapi tidak semua karyawan akan melewati hal itu. Oke, yang pertama, mitos atau fakta kalau memberikan training ke karyawan itu merupakan salah satu cara mengembangkan diri karyawan agar loyalitasnya dengan perusahaan itu bisa menunjang karir itu. Fakta dong. Jadi training itu kan sebenarnya adalah langkah yang diambil perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawan atau skill, kemampuan. Nah, dari peningkatan itu karyawan berkembang. Nah, semakin berkembang karyawan akan membuat well-being-nya karyawan makin tinggi, makin kuat. Nah, sehingga ketika karyawan sudah mendapatkan well-being-nya, maka keterikatannya secara emosional dengan perusahaan itu akan lebih kuat. Nah, ketika karyawan sudah punya keterikatan emosional dengan perusahaan, maka komitmennya akan lebih tinggi. Mitos dan fakta yang kedua, tidak berlibur atau tidak mengambil cuti itu akan mendapatkan promosi kerjaan. Ini sering nih Kak biasanya. Mitos sih kalau menurut saya ya, karena tergantung ngapain dulu dia di kantornya, gitu kan. Kalau misalnya dia masuk terus tapi kerjanya cuma ngopi, ngobrol-ngobrol, apalagi ternyata karyawan non-job, gitu kan, ya mungkin karirnya juga nggak akan naik, nggak akan dapat promosi juga, gitu kan. Tapi kalau dia memang bekerja itu masuk itu emang buat kerja, memanfaatkan waktu untuk meningkatkan potensinya dia, ya mungkin bisa jadi promosi gitu. Tapi tidak akan semua karyawan yang tidak mengambil cuti itu akan dapat promosi, enggak. Itu tidak. Jadi mitos ya Aditas, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Nggak mau cutinya itu karena apa? Apakah benar mau kerja atau cuma mau numpang wifi gitu ya? Iya, numpang wifi, Netflixan doang, YouTube-an doang gitu ya. Terakhir, jika selalu resign dan bekerja di divisi yang berbeda, akan kesulitan untuk dipromosikan dalam posisi bidangnya yang sedang dijalankan. Fakta sih. Pertama, ketika dia selalu resign, itu akan menjadi pertimbangan di perusahaan untuk meng-hire dia. Kenapa nih? Dia bekerja mungkin waktunya pendek dan tempatnya atau posisinya berbeda-beda, itu kan akan jadi pertanyaan. Terus yang kedua, dianya pun tidak akan mengembangkan potensinya secara maksimal karena baru belajar sebentar di, misalnya ya, dia dari marketing baru belajar sebentar terus dia pindah ke bagian warehouse gitu. Nah, dia pindah-pindah itu kan tidak maksimal belajarnya, jadinya sehingga dia tidak punya kemampuan yang maksimal untuk meningkatkan karirnya. Nah, gitu. Tapi apakah dia akan kalau dia bukan berarti dia tidak akan bisa untuk berkarir jadi lebih baik ya, karena bisa aja mungkin orangnya cepat belajar. Jadi ketika dia masuk marketing, dia langsung 2 bulan dia bisa belajar. Dia masuk operasional, dia bisa masuk belajar. Dia masuk HRD 2 bulan dia bisa belajar. Ya akhirnya dia punya banyak pengalaman, punya banyak pengetahuan sehingga bisa jenjang karir yang lebih bagus, bisa aja. Tapi kan itu kecil kemungkinannya. Nah, kira-kira kalau kayak gitu kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh karyawan supaya dia itu bisa mendapatkan kenaikan dalam jenjang karirnya? Sebenarnya kalau kemampuan itu kan tergantung lagi dengan job desknya dia.
kompetensi yang dibutuhkan dari job desk-nya itu apa sih. Nah, dia harus tahu dulu, misalnya marketing, dia butuh apa sih kompetensi yang untuk meningkatkan karirnya dia. Misalnya dia harus bisa luas ke orang, dia harus bisa public speakingnya bagus gitu, meyakinkan orang. Nah, kompetensi itu yang harus dia tingkatkan gitu. Jadi ketika dia udah bisa berhasil meningkatkan itu, setidaknya itu akan menunjang performa dia dalam bekerja. Nah, sehingga ketika performa dia dalam bekerja itu meningkat, target tercapai, nah kenaikan karir itu akan mengikuti sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya kompetensi apa aja, ya itu kembali lagi ke job desk-nya dia gitu. Nah, karena tadi kan udah bahas kemampuannya, jadi kan kayak kemampuan apa aja mesti dari karyawan supaya dia itu bisa meningkatkan karir. Kalau selain kemampuan, ada nggak sih hal yang harus dia lakukan? Kalau menurut saya yang pertama itu dia harus cepat beradaptasi. Gitu. Ketika dia masuk ke lingkungan baru, dia harus cepat mempelajari job desk dia itu apa sih sebenarnya, bentuk kerjaan dia itu apa, perusahaan yang dia masuki itu perusahaan apa, prosesnya dari mana sampai mana. Jadi dari sana dia tahu nih, oh cara kerja yang cocok saya lakukan di perusahaan ini seperti apa. Terus dia harus bisa belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan dia sekarang, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi di pekerjaan, karena kita nggak kerja sendiri kan di perusahaan gitu. Jadi harus banyak beradaptasi, harus cepat beradaptasi, banyak belajar. Nah, terus yang kedua, dia harus menerima masukan gitu. Orang-orang yang menerima masukan biasanya orang-orang tersebut akan cepat untuk bisa mempelajari gitu, karena dia ketika dia menerima masukan, dia akan mencari tahu, oh benar nggak ini, memvalidasi kembali masukan itu. Nah, ketika dia memvalidasi, ibarat kata waktunya itu ketika orang mencari sendiri akan lebih lama kan dibanding orang ngasih tahu kita gitu. Ketika orang, gimana cara orang mau ngasih tahu kita, ya karena kita menerima masukan, ada rasa terima kasih kita ketika orang ngasih masukan, ada rasa keterbukaan kita. Tapi ketika dalam bekerja kita orang kasih tahu ini enggak mau, kita ngedumel apa, sehingga orang kan enggak mau belajar, kita nyari sendiri, dan itu membuat karir kita yang tadi kamu sebut itu lama gitu. Learning itu kan bisa dari experience sendiri, dari experience orang, nah itu akan lebih mempercepat kita. Kalau misalkan dari sisi perusahaannya itu sendiri, sebenarnya penting nggak sih Kak untuk perusahaan itu menaikkan jenjang karir karyawan? Oh, penting sekali, karena gini, semua perusahaan itu harus berkembang. Nah, sementara perusahaan ini kan kita ada waktunya, ada apalagi sekarang teknologi ya, teknologi itu selalu berkembang dan perusahaan harus mengikuti. Nah, yang bisa mengikuti perkembangan teknologi ini pasti bukan berarti yang tua nggak bisa ya, pasti yang muda-muda kan lebih cepat untuk menangkap lah sistem-sistem yang ada di IT perkembangan zaman sekarang, sehingga perusahaan harus cepat dalam meregenerasi karyawan-karyawannya. Belum lagi ada yang pensiun, belum lagi ada yang resign, ada yang mutasi segala macam, ada kekosongan jabatan. Nah, sehingga perusahaan butuh mempersiapkan karyawan-karyawannya di level dasar untuk berada di middle atau topnya gitu. Jadi mempersiapkan karyawan itu sangat penting buat perusahaan. Nah, kira-kira apa sih Kak yang membuat perusahaan itu nggak mau menaikkan jabatan si karyawan? Yang pertama kalau menurut saya adalah attitude ya. Attitude itu paling penting, apalagi kita berada di Indonesia ya, dimanapun attitude pasti akan dilihat. Yang kedua, performa kerja yang kayak saya bilang tadi, ketika masuk terus pun tapi kerja cuma nonton YouTube aja atau Netflix doang, ya dia tidak akan melihat nampil ke performa. Terus kompetensi yang dia milikinya itu aja gitu. Ketika kompetensinya tidak berkembang, perusahaan melihat dia tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensinya, jadi perusahaan juga akan sulit untuk meningkatkan karirnya dia gitu. Makanya semua karyawan memang punya tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Boleh kasih contoh kali ya Kak Adita, seperti apa sih karir Pak itu contohnya nih, kasus nyata? Itu misalnya gini, kita mulai itu dari staff ya. Misalnya kalau fresh graduate biasanya dia jadi staff dulu,
ketika nanti dia kerja 3 tahun, 4 tahun dia diangkat jadi supervisor. Nah, setelah dari supervisor naik lagi diangkat jadi manajer atau kepala bagian. Nah, itu kan nanti naik lagi sampai jadi direksi. Nah, itu kan mengikuti proses kita dalam bekerja. Itu contohnya karir path. Tapi kalau menurut saya tidak semua orang akan melalui karir path itu. Sama artian gitu. Ada orang yang dari staff ketika performanya bagus tidak melalui supervisor dulu, tapi dia udah langsung jadi manajer. Ada orang yang udah sampai manajer tidak harus jadi kepala divisi dulu, tapi dia langsung jadi direksi. Ada gitu. Nah, itu kembali lagi tergantung kemampuan kita, potensi diri kita bisa kita maksimalkan atau enggak. Jadi jangan merasa bahwa memang saya harus melalui dari staff, saya harus supervisor dulu atau apa dulu. Enggak kok, tidak menutup kemungkinan juga buat kita semua untuk ketika kita berada di staff langsung ke manajer, enggak menutup kemungkinan. Yang penting kita potensi diri kita maksimal enggak gitu. Mungkin apa yang harus perusahaan lakukan biar karyawannya itu punya kompetensi jadi dia bisa ada kenaikan jabatannya? Pertama adalah menentukan job desk karyawan dulu pastinya. Job desk karyawan itu ditentukan sesuai dengan beban kerjanya dia, terus fungsi kerjanya dia, gitu. Nanti sudah ditentukan job desknya, baru kompetensi yang dibutuhkan karyawan tersebut. Nah, ketika kompetensi itu udah ada, barulah karyawan-karyawan yang ada sekarang itu udah sesuai nggak kompetensinya sama yang dibutuhkan sama job desk tersebut. Kalau belum, apa yang harus ditingkatkan? Nah, cara meningkatkan itu kan banyak. Ada coaching, ada training, ada counseling, ada workshop, seminar, kan banyak gitu. Jadi itu yang harus dilakukan jadi program-program kerja dari perusahaan sendiri. Oke Kak, layanan apa aja sih yang Aditi sediakan untuk memfasilitasi perusahaan dan karyawan terkait karir path ini? Ya, di Aditi sendiri kita sebenarnya punya jasa training, terus workshop, seminar. Nah, itu kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan dalam memfasilitasi perusahaan tersebut untuk meningkatkan kompetensi karyawannya gitu. Jadi kita yang bikin trainingnya, tergantung kebutuhan di perusahaan itu trainingnya tentang apa gitu. Terus ada jasa asesmen, bisa mulai dari rekrutmen, asesmen talent mapping, terus sampai ke promosi jabatan. Jadi nanti ketika perusahaan itu asesmen, mereka datang ke kita untuk mengakses karyawan-karyawannya yang akan dipromosikan, yang akan direkrut gitu. Nah, kalau untuk biasanya juga untuk para karyawan, Aditi itu kebanyakan konseling gitu terkait dengan keadaan dirinya yang ada sekarang di perusahaan. Itu biasanya yang kita bisa fasilitasi. Mungkin Karif bisa kasih closing statement untuk para editors yang ingin meningkatkan karirnya nih Kak. Yang pertama yang harus teman-teman tahu adalah teman-teman ini mau berkarir di bidang apa, atau mau berkarirnya sebagai apa, menjadi apa. Nah, itu kita harus tahu dulu, yang biasa disebut orang tuh goals. Nah, yang kedua, ketika udah tahu mau di perusahaan apa, kita harus tahu jenjang karirnya kayak gimana untuk mencapai itu. Terus apa lagi nih Kak? Oke. Nah, terus yang ketiga adalah kita harus banyak belajar tentang kompetensi yang dibutuhkan dari karir path yang mau kita jalani. Gitu. Misalnya kalau memang mau jadi direktur suatu bank, biasanya itu kan melalui proses yang ada nama rekrutmennya ODP. Nah, dari ODP itu biasanya dari bank-bank itu memang harus melalui di jabatan marketing atau account officer. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, untuk mencapai untuk bisa perform di posisi itu kita harus gimana sih? Tahu dulu kompetensi apa yang kita butuhkan. Misalnya public speaking kita harus bagus, cara kita meyakinkan orang harus bagus. Nah, itu kan dilatih. Nah, kita harus bisa melatih itu.
gitu, atau bekerja cepat. Nah, itu kan dilatih semuanya. Kompetensi-kompetensi itu yang harus kita tingkatkan. Terima kasih banyak Kak Arif sudah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalamannya kepada Aditers. Semoga Aditers bisa menyerapnya dan semangat untuk meningkatkan karirnya ya. Sekian Aditalks episode kelima kali ini. Sampai jumpa lagi di Aditalks episode berikutnya, bincang-bincang bermakna dengan narasumber yang luar biasa. Dadah!